Sobat Desa, dalam menjalankan sebuah bisnis memang membutuhkan perencanaan sebaik mungkin. Salah satu cara dalam mempersiapkannya yakni dengan menggunakan bisnis model kanvas atau yang biasa disingkat BMC. Banyak perusahaan yang menggunakan konsep bisnis model kanvas khususnya untuk mereka yang baru saja merintis usaha. Model bisnis yang satu ini umumnya digunakan oleh para pengusaha dalam mengembangkan usahanya supaya lebih efisien untuk menjangkau target pasar. Bisnis model kanvas merupakan sebuah strategi manajemen yang disusun untuk menjabarkan ide dan juga konsep sebuah bisnis ke dalam bentuk visual. Secara sederhana, definisi bisnis model kanvas yaitu kerangka manajemen untuk mempermudah dalam melihat gambaran ide bisnis dan juga realisasinya secara cepat. Jika dibandingkan dengan bisnis plan yang berpuluh-puluh halaman, bisnis model kanvas ini jauh lebih ringkas karena disusun dalam satu halaman saja. Dan berikut beberapa hal akan pentingnya BMC jika diterapkan dalam sebuah bisnis, yakni untuk menggambarkan dengan cepat tentang apa yang dibutuhkan oleh suatu ide. Memungkinkan memahami proses yang diperlukan untuk membuat keterhubungan antar ide hingga membuatnya menjadi satu bisnis. Memperlihatkan seperti apa pengaruh keputusan pelanggan terhadap sistem bisnis. Serta memungkinkan setiap orang untuk mendapatkan ide yang jelas tentang gambaran bisnis. Proses perencanaan bisnis dengan BMC dilakukan setelah menemukan ide usaha yang paling sesuai dengan masalah, potensi, dan kebutuhan masyarakat. Contohnya di suatu desa yang akses ke pasar memerlukan waktu dan jarak tempuh yang cukup lama, kemudian masalah tersebut dijadikan potensi usaha untuk mendirikan pasar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Setelah menentukan ide tersebut, tentunya perencanaan bisnis dengan BMC perlu dibuat, agar aktivitas bisnis yang dilakukan jelas dengan hanya bermodalkan selembar kertas atau kanvas. Ada 9 hal yang perlu dipertimbangkan dalam membuat perencanaan bisnis model kanvas. Antara lain, nilai yang ditawarkan, segmentasi konsumen, hubungan konsumen, saluran distribusi, daya utama, aktivitas utama, mitra utama, struktur biaya, serta aliran pendapatan. Nilai yang ditawarkan merupakan nilai jual produk atau jasa, sehingga konsumen memilih BUMDESA daripada kompetitor. Dalam hal ini, nilai yang ditawarkan oleh pasar yang didirikan BUMDESA berupa tersedianya lahan untuk pedagang yang fresh dan langsung dari petani, strategis, dan mudah dijangkau. Nilai yang ditawarkan saling berkaitan erat dengan segmentasi konsumen. Dalam hal ini, segmentasi konsumen oleh pasar yang didirikan BUMDESA adalah pedagang dan ibu-ibu rumah tangga. Di dalam hubungan konsumen, pelaku usaha dapat mengetahui cara apa yang paling efektif untuk berinteraksi dengan calon konsumen maupun konsumen. Misalnya, dengan memberikan layanan gratis pembersihan dan perawatan lahan bagi pedagang, serta gratis parkir di waktu tertentu. Saluran distribusi merupakan tempat pertemuan pelaku usaha dengan konsumen, di mana konsumen berada, apakah mereka aktif menggunakan media sosial. Hal ini dapat menentukan di mana pelaku usaha harus meletakkan iklan, apakah di billboard, di Instagram, di koran, dan lain sebagainya. Daya utama merupakan sumber daya yang tepat untuk mendukung aktivitas dari unit usaha. Dalam hal ini, daya utama pasar adalah tersedianya lahan, ruang atau bangunan untuk aktivitas perdagangan, tenaga kerja, dan modal. Aktivitas utama adalah aktivitas usaha yang dijalankan sehari-hari agar dapat mencapai nilai yang ditawarkan. Aktivitas utama pasar desa yang didirikan BUMDESA adalah perawatan lahan dan bangunan serta promosi. Mitra utama adalah mitra kerja yang dapat membantu unit usaha dalam mencapai nilai yang ditawarkan, misalnya asosiasi petani, investor, dan instansi terkait.
Sedangkan struktur biaya adalah uang yang harus dikeluarkan untuk melaksanakan aktivitas unit usaha. Misalnya biaya listrik, biaya SDM, biaya promosi, serta perawatan lahan dan bangunan. Dan terakhir, aliran pendapatan merupakan sumber pendapatan unit usaha dari berbagai sumber. Misalnya pada pasar desa, pendapatan berasal dari sewa kios dan dari layanan parkir. Nah Sobat Desa, demikian penjelasan terkait perencanaan bisnis model kanvas. Semoga mudah dimengerti dan bermanfaat bagi Anda ataupun BUMDesa yang ingin memulai usaha.